Selamat sore Pak. Mohon izin tertundanya sidang pada hari ini dari pihak tergugat menghadirkan saksi fakta dan ketidakberadaannya advokat tergugat dan tertundanya persidangan pada hari ini. Mohon tanggapannya Pak. Jadi sebelum bahas persidangan ini, langkah lebih baiknya karena sekarang masih ada sisa, kita ungkit dari awal lagi ya kan. Yang pertama, kita itu sudah menjalankan beberapa kali sidang, tapi lebih concern ke sidang yang saya akan sampaikan lebih concern ke sidang kesaksian. Jadi pada saat awal mulai sidang kesaksian kita sudah menghadirkan yang pertama adalah saksi penggugat yaitu 2 orang. Pada hari pertama saksi penggugat 2 orang yaitu saudara Lucky dan saudara Gilang. Saudara Lucky ini menjelaskan terkait adanya sudah terjadinya sidang MPW yang disidangkan untuk saudara DS atau notaris DS yang menyatakan bahwa dalam ditemukan fakta hukum bahwa saudara DS telah melakukan pelanggaran kode etik, yaitu menggunakan ADART atau akta fotokopian untuk membuat akta yang akhirnya terdapat kesalahan secara material. Nomor 2, kita juga pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juli 2023 juga dihadirkan saudara Gilang. Saudara Gilang ini adalah saksi penggugat yang menerangkan terkait bahwa akta asli dari perkumpulan IAITB itu tidak pernah keluar dari kesekretariatan, yang menyatakan bahwa akta asli masih ada di pihak perkumpulan IAITB yang melakukan proses. Nah, setelah itu sidang ditunda 2 minggu dan kami menghadirkan saksi penggugat yang ketiga. Saksi penggugat yang ketiga ini adalah saudara Pak Batara, yaitu sebagai bendahara umum perkumpulan IAITB. Pak Batara di sidang pada tanggal 7 Agustus 2023 yang notabene beliau menjelaskan terkait kerugian-kerugian yang dialami oleh perkumpulan IAITB terdampak dari munculnya akta yang diterbitkan oleh Danang yang notabene sudah dicap oleh MPW dan MPD dan MPW terdapat kesalahan formil dan material. Selanjutnya kita juga menghadirkan saksi ahli yaitu Dr. Insinyur Syarif Wahyuni SHMMKM sebagai saksi ahli yang menerangkan terkait kewenangan notaris, asas notaris dalam menerbitkan akta. Jadi notaris itu harus sangat berhati-hati dalam menerbitkan akta, harus memeriksa kembali keaslian dan lain sebagainya belum menerbitkannya. Jadi notaris tidak bisa asal membuat akta tersebut yang mengakibatkan notaris tersebut nanti akan terkena dampak kode etik. Dan selain itu juga menjelaskan terkait beberapa bahwa akta yang dikeluarkan oleh notaris itu adalah akta otentik yang tidak bisa dikaitkan dengan NMAL. Lalu pada sidang hari ini yang nyatanya ditunda oleh majelis hakim itu dikarenakan dari pihak kuasa hukum notaris DS ini tiba-tiba meninggalkan pengadilan dan tidak melaksanakan pengadilan tersebut, sehingga sidang hari ini ditunda karena hakim memberikan kesempatan 1 kali untuk saudara Danang tetap didampingi oleh kuasa hukum. Jadi seperti itu. Menurut cara pandang dari lembaga hukum Bapak atas ketidakhadiran pada saat itu, sedangkan pada saat itu kan advokat itu kan hadir ya. Cara pandangnya seperti apa nih Pak? Jadi sebenarnya yang saya pribadi harapkan dan tim harapkan secara umum, khususnya saya pribadi dan secara umumnya tim harapkan adalah dalam kuasa seperti yang pemahaman saya waktu itu melihat kuasanya itu nggak 1 orang, ada beberapa, ada timnya di kuasanya 1. Terus nomor 2 itu dia juga hadir pada hari ini, cuma tiba-tiba pulang karena ada alasan tertentu yang kita tidak tahu alasan tersebut apa. Sehingga sebenarnya
kita sudah sangat ingin segera menjalankan sebagaimana mestinya, cuma karena majelis hakim berkehendak lain atau majelis hakim ternyata ingin memberikan sebuah kelonggaran untuk tetap didampingi, maka kita sebagai penggugat harus bisa menerima dengan lapang dada. Untuk dari saya seperti itu. Ada yang ingin disampaikan kembali, Pak? Untuk saat ini cukup. Cukup ya, Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mohon izin, Pak, untuk pencerahannya, Pak, pada sidang pada hari ini, Pak. Jadi sidang hari ini sebenarnya di awal itu sudah lengkap, tapi tiba-tiba dari kuasa hukum tergugat yaitu Notaris Danan yang memang bagian mereka hari ini adalah menghadirkan saksi fakta, tiba-tiba meninggalkan tempat. Entah keputusan apa kita paham. Yang mudah-mudahan itu adalah emergensi ya, kita hargai emergensi itu, tapi pesannya adalah silakan lanjut saja sidangnya, jadi langsung Notaris DS yang akan memegang langsung tanpa kuasa dan kuasa hukum. Dalam secara prinsip kami siap, malah kami lebih senang sebenarnya. Tapi majelis hakim melihat akan terjadi ketimpangan dan menawarkan hak dari pihak tergugat untuk penundaan 1 kali. Jadi tergugat maupun penggugat itu punya hak 1 kali permohonan penundaan atau equal. Jadi kalau mereka menggunakan haknya 2 kali, ya kita juga punya hak menggunakan haknya 2 kali. Artinya kami punya poin untuk melakukan hal yang sama ketika kondisi tidak memungkinkan dan majelis hakim harus bersifat adil, harus mengabulkan juga permintaan kami. Itu aja. Kemudian mudah-mudahan ya ini cepat selesai lah. Baik, Pak. Mohon izin, Pak, saya mau bertanya, Pak. Emang sepatutnya dalam persidangan itu konsekuensinya, Pak, dalam arti mungkin ada peraturan etik di persidangan yang bahwasanya kepergian dari kuasa hukum bisa dilanjutkan oleh prinsipal. Bisa. Untuk persidangan perdata itu boleh, tapi itu justru merupakan kerugian buat pihak yang bersedia tanpa didampingi kuasa hukum. Jadi majelis hakim kan bertindak adil karena mungkin akan berantakan dari pihak tergugat menjalankan acara sidang saksi fakta dari pihak mereka. Nah itu kami paham itu. Jadi hukum acaranya memang seperti itu. Jadi ya sudah. Tapi akibatnya timbul hak juga pada kami untuk menggunakan hak yang sama nanti ke depannya. Entah mungkin di tahap-tahap sidang berikutnya, kita nggak tahu. Tapi itu juga jadi poin. Terlepas dari itu jadi poin dalam majelis hakim mempertimbangkan dalam proses putusan nanti. Yang jelas poin buat kami. Jadi itikat baik dari kami sudah terbukti nyata-nyata ada. Dan kami tidak memaksa harus jalan dari persidangan. Jadi penggugat itu kadang-kadang kan dituduh tidak punya itikat baik. Nah, itu salah satu poin buat kami bahwa kami punya itikat baik, bahwa tidak hanya melakukan permohonan pembatalan, tapi juga permohonan ganti rugi. Yang kami kejar adalah pasal 1365. Nah, 1365 ini kalau jika majelis hakim menilai kami tidak punya itikat baik, biasanya dikesampingkan. Tapi dengan ada beberapa kesempatan kami juga itikat baik yang mudah-mudahan majelis hakim
bisa melihat itu. Baik, ada yang ingin disampaikan kembali Pak? Mudah-mudahan dari persoalan pada hari ini Yang Mulia Majelis Hakim bisa menilai. Ya, Majelis Hakim sudah menetapkan, ya kita bisa bilang tadi itu putusan sela ya. Putusan sela jadi menetapkan memberikan hak pada tergugat untuk menunda, tapi juga memutuskan jika seminggu ke depan tidak hadir, penasihat hukumnya tetap dijalankan. Tidak mau tahu Majelis Hakim. Baik Pak, pada persidangan ke depan untuk tanggal berapa Pak? Tanggal 28 Agustus, persidangan ke depan seminggu dari sekarang, yang mudah-mudahan ya berjalanlah ya, insya Allah hadir nggak hadir penasihat hukumnya Majelis Hakim tetapkan itu harus jalan. Baik Pak, terima kasih.